saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kaliwungu 2, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ditemani oleh teman saya yaitu Ririn Kristina. Beliau sebagai guru mapel bahasa Inggris di sekolah kami. Yang pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan evaluasi kepada beliau yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi, kemudian tahapan observasi, yang ketiga yaitu pasca observasi. Baik. Selamat pagi Miss Ririn. Selamat pagi Bu Neng. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa semangat. Iya, betul sekali. Tetap semangat ya Miss Ririn ya. Iya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan bincang-bincang atau diskusi bersama saya. Nah, Miss Ririn, saya akan sedikit menyampaikan kegiatan yang akan saya lakukan kepada Miss Ririn. Yaitu di sini saya akan menjelaskan kepada Miss Ririn bahwa saya akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang Miss Ririn laksanakan di dalam kelas. Ya. Nah, di dalam pembelajaran itu nanti akan ada beberapa tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama, pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi, di mana saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Miss Ririn tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Miss Ririn lakukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan observasi. Nah, di situ nanti saya akan menunggu Miss Ririn dalam mengajar di dalam kelas. Saya akan bersama mengamati kegiatan pembelajaran yang Miss Ririn lakukan. Yang terakhir nanti ada kegiatan pasca observasi. Nah, di situ nanti kita akan mengevaluasi kira-kira kekurangan apa yang sudah kekurangan atau kelebihan apa yang sudah Miss Ririn lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik, kita mulai ya. Ya, baik Bu Neng. Ya. Untuk besok pagi Miss Ririn mengajar di kelas berapa? Besok pagi saya mengajar di kelas 3. Oh iya, kelas 3. Baik. Untuk kelas 3 besok materinya apa, Miss? Besok itu kebetulan kelas 3 materi bahasa Inggrisnya tentang transportation Bu Neng. Iya. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, apakah Miss Ririn sudah menyiapkan kira-kira apa saja yang diperlukan dalam mengajar, kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah Miss Ririn lakukan? Oke, untuk tahapan-tahapan untuk mengajar besok transportasi kelas 3 itu yang pertama saya sudah menyiapkan modul ajar, jadi tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran. Dan yang kedua untuk media yang akan saya gunakan, karena nanti saya akan menggunakan project based learning. Iya. Jadi nanti saya akan menyiapkan media yang akan digunakan, yaitu mulai mengeprint gambar-gambar alat-alat transportasi. Dan yang selanjutnya saya juga akan membuat contoh nyatanya nanti supaya anak itu membuat barang yang real seperti ini. Kemudian nanti setelah pembelajaran, dalam pembelajaran pun saya juga akan menyiapkan LKPD maupun evaluasinya seperti itu. Ya, apakah sudah disiapkan semua gitu? Untuk modul ajar dan juga medianya sudah disiapkan, tinggal besok mulai pembelajarannya. Untuk medianya nanti menggunakan apa saja? Medianya itu nanti saya akan menggunakan dari kerok kotak itu transportasi print-printan. Itu nanti anak-anak akan menggambar dulu, kemudian digunting, baru nanti dikasih roda seperti itu. Jadi kayak nanti menghasilkan produk ya? Menghasilkan produk, benar. Metodenya pakai project based learning. Iya, project based learning. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah produk alat transportasi. Ya. Bagus sekali Miss Ririn. Ya, semoga besok pembelajaran bisa berjalan lancar. Saya akan ikut bersama Miss Ririn di dalam kelas besok pagi. Ya, tetap semangat untuk anak-anak didik kita. Dari saya kegiatan pra-observasi sebelum di kelas cukup sekian saja. Jadi nanti kita lanjutkan di dalam kelas besok pagi. Tetap semangat untuk memimpin anak-anak. Jadi biar anak-anak juga lebih bersemangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Transportasi apa memakai bahasa Inggris, oke? Oke, coba sekarang sebutkan alat transportasi apa yang ada di lingkungan kalian. Ada apa aja? Motorcycle, bicycle, pedicab, truk, transportation it is the first one. C, huruf pertamanya C. I have P.
Mobil. Predikat. Helikopter. Ship. Motor ya. Oke, kemudian alat transportasi itu dibagi jadi 3. Tadi kan ada menyebutkan. Yang pertama apa? Oke, air transportation atau transportasi umum. Transportation. Yang kedua mana? Yang ada di darat. Oke, land transportation atau transportasi darat. Terakhir yang berhubungan dengan water. Apa? Water. Transportation. Oke, sekarang kita bagikan kemudian. Kan itu jumlahnya transportasi ada 14. Jadi ada 14 siswa yang nanti dikasih nomor undian. Nanti kalian menyebutkan, for example, car itu masuknya air transportation, land transportation, atau water transportation. Ya, nanti yang dapat nomornya langsung maju ke depan menulis di situ. Oke? Dibaca ya. Car, benar nggak car di sini di land transportation barang? Itu correct, itu benar? Yes. Number 2. Handicap itu di air, land, or water? Handicap mana handicap? Mana handicap? Oh ini. Betul ya? Handicap. Sekarang kita mau sama-sama membuat alat transportasi. Sudah disiapkan alatnya semua? Kalian tugasnya adalah you have to color it first. Jadi yang pertama kalian harus warnai dulu. Setelah diwarnai baru digunting. Setelah digunting nanti habis itu kita rodanya pakai screen ke depan ya. Oke, mengerti? Ini nanti tuh buat bonus buat kalian. Nanti ini bawain siapa yang mau pulang boleh ya. Jangan dipotong ini jadi lagi. Lihatkan ini hasil dari karya-karya barusan yang dibuat. Alat transportasinya keren sekali, bagus banget. Dan kalian nanti bisa membuatnya di rumah. Ya, di sini. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang transportasi. Terima kasih sudah membuat alat transportasi yang bagus dan keren. Hari ini Dipta, please sit nicely Dipta. Sit nicely, duduk yang baik. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Transportasi. Ya semuanya. Tadi kan kalian sudah tahu ini cara handicap dari komputer Shipka. Nah, sekarang kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Car handicap beserta artinya apa? Misalkan car, mobil, handicap, beca, helikopter apa, ship apa. Oke, what do you feel on this lesson? Apa perasaan kalian belajar bahasa Inggris hari ini? Very happy? It is fun? Apakah seru? Oke, kalau seru hari ini kita sudah selesai. Kita mau tutup doa. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Ketuanya siapa? Mimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Ririn. Maaf saya mengganggu waktunya Miss Ririn. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang apa yang sudah saya lihat tadi selama pembelajaran Miss Ririn. Kemarin kita sudah melaksanakan tahapan praobservasi, kemudian nanti saya sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran Miss Ririn di kelas. Nah, kali ini kita akan sedikit melakukan percakapan tentang kegiatan pasca observasi. Yang pertama Miss Ririn, saya ingin menanyakan kepada Miss Ririn bagaimana perasaan Miss Ririn tadi selama mengajar. Tadi perasaan saya untuk mengajar, ini baru pertama kali saya mengajar di
agak sedikit grogi, terus nervous, agak gimana nanti bagus nggak ngajarnya tapi secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik. Ya, tapi saya juga sudah melihat bagus pembelajarannya, sudah mulai sudah rumput. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, area pengembangan apa yang kira-kira ingin Miss capai terhadap materi tadi? Dalam area pengembangan akan saya melakukan strategi project ini. Jadi saya ingin dalam pembelajaran itu anak-anak membuat satu project, jadi supaya ketika belajar itu bukan sekedar belajar dilupakan, tapi dia memiliki project. Jadi nanti ketika dia tahu objek itu, maka dia akan teringat kembali pembelajaran. Jadi kan kemarin kita belajar tentang transportasi. Iya. Nah, jadi ketika mereka sudah membuat suatu karya kayak bicycle itu kan, mereka bisa melihat, oh iya ini adalah karya aku. Sepeda itu artinya bicycle kayak gitu. Ya, jadi project ya, ada hasilnya, jadi ada produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, artinya Miss punya strategi khusus yang Miss terapkan. Kira-kira strateginya apa sih? Jadi ada beberapa strategi yang diterapkan, pertama dari pembuatan modul ajar. Jadi salah dalam pembuatan modul ajar harus ada materi yang menarik, ada sesuatu yang anak-anak membuat karya ini saya bisa mengambil dari dulu. Terus kemudian kita selipkan game juga supaya dalam pembelajaran itu ada sisi fun-nya. Kalau anak-anak sudah fun belajar itu pasti harus belajar apapun itu kemudian yang kedua, dalam pembelajaran juga kita harus dengan maksimal, kita boleh belajar dari follow up, kita tidak boleh, maksudnya duduk diam, kita harus muter-muter mengiring anak. Kemudian yang ketiga, belajar dan juga yang terakhir ada evaluasi. Jadi di dalam pembelajaran tadi diselipkan ada gamenya ya, biar anak-anak tetap semangat, biar tidak bosan. Tahapannya kira-kira apa Miss Ridin? Tahapan dari awal sampai akhir itu gimana? Dari pembelajaran itu saya berikan materi dulu, materi tentang transportasi. Habis itu ada sedikit game juga, jadi untuk merangsang mereka antusias. Tidak, nanti kalau sudah antusias baru kita selipin materi lagi, habis itu kita membuat karya. Jadi dalam pembelajaran transportasi itu semakin dikuatkan anak-anak pemahamannya seperti itu. Ya, bagus sekali Miss Ridin. Untuk pembelajarannya tadi belum terselip diferensiasi ya? Iya. Belum ada ya? Belum ada. Ya, jadi belum sesuai dengan kebutuhan anaknya, masih sama semua ya? Iya, masih sama sih. Nanti bisa ditambahkan diferensiasi untuk anak-anak jadi sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Kira-kira kelebihan metode tadi apa Miss? Kelebihan metode menggunakan project metode tadi, anak-anak ketika sudah membuat satu project itu kan sesuatu benda nyata, objek nyata. Jadi ketika mereka membuatnya dengan tangan mereka sendiri, mereka mengikuti proses, mereka itu akan lebih mudah mengingat daripada kita hanya bilang mobil, bahasa Inggrisnya car, kereta, train, itu kan mereka gampang lupa. Tapi kalau sudah ada project itu mereka pasti akan mudah diingat. Jadi materinya mereka itu bisa terserap dengan kita. Mungkin sedikit tambahan dari saya ketika saya mengamati pembelajarannya tadi, untuk evaluasinya bisa ditambahkan lagi soalnya atau apa bisa lebih menarik, bukan hanya LKPD tapi ada evaluasi akhir. Ya, kemudian mungkin ditambahkan untuk refleksinya, tadi belum ada refleksi pada anak-anak, jadi bagaimana ilmu yang didapatkan anak-anak tadi diulas kembali sedikit tentang transportasi ya. Kemudian pandangan dari saya hanya itu. Bagus sekali Miss Ridin. Mungkin kedepannya hal apa yang ingin Miss Ridin lakukan setelah kita melakukan tahapan pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi ini pastinya ada perubahan yang ingin Miss Ridin lakukan, kira-kira apa? Ya, untuk yang pertama tadi mungkin evaluasinya, jadi soal yang lebih atraktif, yang menarik, supaya untuk penguatan anak-anak tidak cuma sekedar itu project, tapi seperti yang disampaikan tadi ada evaluasi, ada latihan soal yang menarik, jadi untuk lebih penguatan anak-anak juga. Terus kemudian
waktu penjelasan materi itu kan saya cuma menjelaskan di papan tulis. Nah itu harusnya saya kasih media yang lebih menarik, pakai gambar atau pakai media styrofoam apa kardus supaya anak-anak lebih tertarik untuk mendengarkan waktu saya menerangkan seperti itu. Iya, tapi saya lihat kan cuma digambar di papan tulis. Kalau lebih menyenangkan, lebih antusias, mungkin dikasih gambar langsung anak-anak di print gitu kan, bisa oh ini gambar ini gitu, lebih kontekstualnya. Baik, mungkin itu saja Miss Ririn percakapan kita pasca observasi. Semoga bisa menjadikan pembelajaran Miss Ririn di kelas lebih baik lagi. Dari saya cukup. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambahkan, Bu? Di sini. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari kegiatan yang sudah Bu dan Bu Ririn laksanakan mulai dari pra, observasi sampai pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian terus saya melihat dari kegiatan yang pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Bu Ning sudah memberikan pertanyaan yang bisa mengorek Bu Ririn terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan, gitu. Tujuannya tadi sudah disampaikan juga ya. Lalu sudah mengambil saja, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu di bagian intinya dalam pembelajaran yang perlu kuning kolek di situ adalah hal-hal apa yang belum maksimal dalam pembelajaran Bu Ririn itu, sehingga beliau bisa mengetahui apa-apa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya gitu. Terus kemudian selain itu kuning juga perlu memberikan pertanyaan atau mengorek lebih dalam solusi apa yang akan dilakukan oleh Bu Ririn dari hal-hal yang belum maksimal itu gitu. Mungkin dari strategi atau metode yang digunakan, atau bisa juga media yang perlu diganti, misal tidak cocok ketika pembelajaran ini kemudian mau diganti di pembelajaran selanjutnya, atau bisa juga evaluasi. Itu tadi sudah diberikan materi. Itu sudah, itu saja. Semoga pembelajaran selanjutnya yang direncanakan jauh lebih baik dan lebih berhasil menindaklanjuti dari beberapa hal yang belum maksimal dilakukan hari ini. Itu saja.